Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah ta'ala sanastamiru fi dirasati kitab Ta'lim as-Sibyani Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Taib, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ta'lim as-Sibyani Tauhid, mengajarkan anak tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau. Taib, kita masuk pembahasan baru, yaitu tentang arkanul iman. Tentang arkanul iman. Qala al-muallifu, berkata penulis dalam kitabnya, wa usulul iman sittah, dan pokok-pokok keimanan itu ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa dalika wa daliluhu ma fi as-sahih min hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu al-hadits. Jadi pokok-pokok keimanan itu ada 6. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikat, engkau beriman kepada kitab-kitab, para rasul, dan juga beriman kepada hari akhir. Kemudian disebutkan wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang baik dan yang buruknya. Dalilnya adalah sebagaimana yang ada di dalam hadis sahih dari hadis Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maksudnya adalah hadis Jibril, hadis Jibril. Taib. Di sini terdapat pembahasan, yaitu tentang penyebutan rukun-rukun iman. Iman secara bahasa adalah al-iqrar, penetapan dan pengakuan. Iqrar itu kadarnya lebih tinggi daripada at-tasdiq, membenarkan. Jadi lebih tinggi dari sekedar membenarkan. Itu namanya iqrar. Taib. Tasdik itu membenarkan, tapi iqrar selain membenarkan dia juga mengakui dan menerima. Selain membenarkan, dia mengakui dan juga menerima. Itulah keimanan, yaitu al-iqrar. Membenarkan, mengakui dan menerima. Nah, dan istilah iman itu ada 2 makna. Yang pertama dengan makna umum, bahwasanya iman itu sama dengan Islam, yakni agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa lainnya, iman adalah ucapan lisan, amalan anggota badan, dan juga keyakinan dalam hati. Tayyib, barakallahu fiik.
Dalam hal ini perlu dibedakan antara keterkaitan Islam dan iman. Ya, kata para ulama bahwasanya Islam dan iman itu idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila disebut bersamaan maknanya bisa berbeda, tetapi kalau disebut bersendirian maka maknanya sama. Ya. Jadi kalau disebut Islam saja maka sudah masuk imannya. Demikian pula ketika disebutkan iman maka tercakup juga Islamnya. Adapun ketika disebutkan keduanya di dalam satu konteks, maka Islam definisinya sendiri, iman juga definisinya sendiri sebagaimana telah kita bahas ya. Oleh sebab itu dalam hadis Jibril ya, Nabi membedakan antara Islam dan iman ya. Islam Nabi sebutkan dengan menyebutkan rukun-rukun Islam, adapun iman ya beliau menyebutkan dengan rukun-rukun iman ya. Terbedakan sebab keduanya berada di dalam satu konteks yang sama. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian makna khusus dari iman artinya adalah keyakinan batin disertai dengan amalan zahir yang membenarkan batinnya. Ya, ini definisi iman secara khusus. Itu keyakinan batin disertai dengan amalan zahir yang membenarkannya. Naam. Thayyib. Rukun iman disebutkan oleh penulis di sini ada 6 ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul dan hari akhir. Dan juga engkau beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baiknya. Taib. Kita bahas yang pertama yaitu al-imanu billah, keimanan kepada Allah ya. Dalam hal keimanan kepada Allah ini tercakup padanya 4 hal. Ya, ini 4 hal yang wajib difahami oleh setiap muslim. Kadar wajibnya yang harus difahami. Pertama adalah keimanan akan adanya Allah. Ya. Keimanan akan rububiyah Allah, yakni ifradullahi fi af'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Bahasa lainnya, mengimani bahwasanya Allah itu yang mencipta, al-khaliq, menguasai hari pembalasan, al-malik, mengatur segala urusan perkara, al-mudabbir, dan seterusnya, ar-razzaq, memberi rezeki, dan seterusnya. Itu disebut dengan keimanan akan adanya Allah, tentang rububiyahnya ya, tentang rububiyahnya. Taib. Yang kedua ya, yang pertama tadi keimanan akan adanya Allah. Yang kedua keimanan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta, Allah mengatur, Allah menguasai dan seterusnya. Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, al-muhyi, Allah mematikan, al-mumit dan seterusnya. Itu disebut dengan keimanan terhadap rububiyah Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah keimanan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Keimanan yang ketiga. Yang keempat adalah keimanan terhadap asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka keempat hal ini adalah kadar wajib yang harus diketahui oleh setiap muslim. 6. Kadar wajib yang harus diketahui oleh setiap muslim. Taib, kita akan bahas masing-masingnya. Yang pertama adalah tentang keimanan terhadap adanya Allah. Ini ditunjukkan oleh dalil-dalil akal sehat, oleh fitrah manusia. Ya, secara fitrah manusia ketika awal diciptakan berada di atas fitrahnya. Dia mengakui, ya, dia mengetahui siapa yang menciptakannya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah seorang itu, ya, tidaklah ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan di atas fitrahnya, yaitu fitrah agama Islam. Fitrah agama Islam. Ya. Fa abawahu yuhawwidanihi. Ya, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi, ya, Nasara dan juga Majusi. Taib. Maka dalam hadis ini jelas bahwasanya fitrah manusia terlahir itu adalah berada dalam fitrahnya, yaitu fitrah agama Islam. Demikian pula dalam
tinjauan akal sehat, kita pasti mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pernah disebutkan dari Imam Abu Hanifah, beliau pernah mendebat orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah. Mereka masuk menjumpai Abu Hanifah dan Abu Hanifah berkata, sedang berpikir tentang perahu. Perahu ini tidak ada nahkodanya. Dia singgah di dermaga, kemudian dia angkut barang dan tumpangan. Ini dalam pikirannya ya. Abu Hanifah mengatakan seperti itu ya. Abu Hanifah menceritakan hal ini kepada para orang-orang yang tidak mempercayai tentang adanya Allah tadi. Kemudian dia teruskan ceritanya, perahu ini berjalan mengarungi samudra, kemudian dia sandar di dermaga berikutnya tanpa nahkoda, tanpa awak kapal. Maka apa kata orang-orang itu? Engkau ini gila wahai Abu Hanifah, tidak mungkin ada perahu seperti itu. Apa kata Abu Hanifah? Itulah kalian saat ini. Maka maksud Abu Hanifah adalah perumpamaan ini adalah untuk mereka. Artinya tidak mungkin ada kapal, tidak ada nahkodanya, bisa singgah di dermaga, kasih naik barang, kasih itu naik turun barang dan seterusnya. Itu tidak mungkin, pasti ada nahkodanya. Maka demikian pula dengan dunia ini. Mustahil tidak ada Allah, sebagaimana mustahilnya tidak ada nahkoda atau awak kapal yang mengendalikan kapal tersebut. Dan akhirnya mereka ini sadar akan kekeliruannya. Thayyib, barakallahu fiik. Dari sisi panca indera juga tampak. Kita berdoa, memohon dikabulkan dari doa itu. Kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Maka ini hal yang bisa terlihat dengan panca indera yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Kemudian yang kedua tentang keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Telah jelas bahwa Allah yang mencipta, menguasai, mengatur segala urusan dan seterusnya, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Maka kita harus mengakuinya. Bahkan kaum musyrikin pada zaman Nabi juga mengakuinya. Mereka tidak mengingkarinya. Mereka tidak mengingkarinya. Sebagaimana dalam ayat juga dalam Al-Quran telah disinyalir bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerangi semua kaum musyrikin, memerangi seluruh kaum musyrikin. Padahal kaum musyrikin sudah mengakui bahwasanya Allah yang mencipta, mengatur, memberi rezeki dan seterusnya. Tetapi bersamaan dengan itu mereka hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena mereka hanya mengakui sebatas rububiyah Allah saja. Taib. Maka yang kedua adalah mengakui keimanan rububiyah Allah. Yang ketiga yaitu iman kepada uluhiyah Allah. Di sini kebanyakan orang keliru di dalamnya. Di sinilah letak kekafiran kaum musyrikin. Sebagaimana ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan dari mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Bagaimana mungkin dia sudah disebut orang yang beriman tetapi berbuat kesyirikan? Maksudnya di sini iman dalam ayat ini yang diinginkan adalah iman terhadap rububiyah Allah saja. Dan kesyirikan di sini yang diinginkan adalah kesyirikan dalam perkara uluhiyah. Mereka sudah mengakui Allah yang mencipta, mengatur, memberi rezeki, menguasai, menghidupkan, mematikan, tetapi mereka tidak menjadikan Allah satu-satunya hal, satu-satunya sembahan yang diibadahi. Mereka kelirunya di situ di perkara uluhiyah. Taib. Maka wajib seorang itu beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, iman terhadap asma wa sifatihi, asma'ihi wa sifatihi, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga telah jelas bahwa kaum musyrikin di masa Nabi itu tidak dikenal mengingkari nama dan sifat. Kecuali nama Ar-Rahman mereka ingkari. Dan kaum musyrikin di masa kini itu lebih parah kesyirikannya dari kaum musyrikin di masa dahulu. Tayyib, barakallahu fiik. Ini iman kepada Allah sekilas kita terangkan demikian. Ada 4 hal yang wajib seorang itu memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Yaitu iman tentang akan adanya Allah, iman akan rububiyah Allah, iman akan uluhiyah Allah, serta iman akan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua
Disebutkan antu'mina billahi wa malaikatihi. Keimanan kepada para malaikat, ya. Taib. Keimanan kepada para malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah dan memuliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah mendahului Allah dengan ucapan, mereka taat terhadap perintah Allah, ya. Taib. Mereka hanya diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat maksiat. Ya, Masya Allah. Dan iman kepada malaikat ini juga terkandung 4 perkara. Ya, terkandung 4 perkara. Yang pertama, keimanan akan adanya para malaikat. Ya. Yang kedua, mengimani dari malaikat yang diketahui nama-namanya. Ya, misalnya disebut Jibril, maka kita imani namanya adalah Jibril. Demikian pula misalnya juga disebut malaikat Malik, ya, seperti juga malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan seterusnya yang disebut di dalam Al-Quran yang menunjukkan keagungan, ya, para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita imani yang nama-namanya yang disebutkan, ya. Kita imani dari malaikat itu yang disebutkan nama-namanya. Kemudian yang ketiga, mengimani siapa yang disebutkan dari sifat-sifat mereka, ya. Setelah nama, kita imani yang disebutkan dalam Al-Quran. Demikian pula kita imani sifat yang disebutkan, ya, tentang mereka. Seperti misalnya malaikat Jibril, apa sifatnya? Dikabarkan bahwa Nabi SAW pernah melihat wujud asli, yaitu memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Ya. Nabi SAW pernah melihat wujud malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Dan malaikat itu bisa berwujud manusia seperti Jibril ketika datang mengajarkan agama dalam hadis Jibril yang terkenal, ya Ummus Sunnah. Seperti juga malaikat-malaikat datang dalam perang Badar misalnya, ya. Karena di perang Badar ini kaum muslimin menang padahal jumlahnya berapa? Sedikit, ya. Ya, musuhnya banyak, ya. Tetapi karena malaikat turun, ya, maka kaum muslimin menang pada saat itu, pada perang Badar. Demikian pula malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim dan juga mendatangi kaum Nabi Lut, ya. Maka itu berwujud manusia. Maka kita imani sifat-sifat dari para malaikat tersebut. Tayyib, barakallahu fiik. Kemudian di antara hal yang penting juga dalam perkara iman kepada malaikat ini, yang keempat adalah kita imani siapa yang kita ketahui dari amalan-amalan mereka. Seperti malaikat Jibril, apa tugasnya? Ya, menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail yang diwakilkan padanya hujan dan tumbuh-tumbuhan, ya. Israfil yang meniup sangkakala, malaikat Malik yang menjaga neraka. Ada juga yang mengatakan malaikat Ridwan yang menjaga sorga, tetapi ini tidak ada hadis yang kuat tentang hal tersebut, ya. Ada juga yang mengatakan malaikat pencabut nyawa namanya Israel, dan ini pun juga tidak ada dalil yang kuat. Ada juga yang mengatakan ada malaikat pencatat amal, yaitu Raqib dan Atid, tapi ini adalah sifat, bukan nama. Ini adalah sifat, ya, bukan nama. Kalau Munkar dan Nakir, nah itu yang ada, itu benar dia adalah nama. 2 malaikat yang bertanya di alam kubur, dan disebutkan bahwa kedua malaikat ini azraqani aswadat, biru hitam. Maksudnya adalah badannya biru, mukanya hitam. Ya, meskipun di sana ada yang mengatakan selain dari itu, dan itu adalah wajib bagi kita untuk mengimaninya karena telah syah dalam hadis Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi tentang hal tersebut. Ya. Itu malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya di alam kubur. Taib. Barakallahu fiik. Ada juga malaikat yang diwakilkan di perut ibu untuk mencatat dari 4 perkara sebagaimana hadis, ya, tentang proses penciptaan manusia, ya. Taib. Ketika janin telah berumur 40 hari yang ketiga, maka ditiupkan padanya ruh dan diutus malaikat padanya untuk mencatatkan 4 perkara, bitkatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ya, ditetapkan amalnya, ajalnya, ya, rezekinya, dan juga senang atau susahnya sudah dicatatkan semuanya. Taib. Ada juga malaikat penjaga gunung, ya. Karena itu pernah malaikat Jibril turun kepada Nabi SAW dan membawa malaikat penjaga gunung dan siap diperintah oleh Nabi. Ya, Jibril membawa malaikat tersebut siap untuk diperintah oleh Nabi. Ketika Nabi diusir dari kota Taif,
Maka Jibril berkata, ini wahai Nabi, wahai Muhammad, ini adalah malaikat penjaga gunung. Jika engkau perintah ya untuk digulingkan gunung itu terhadap penduduk Taif, maka dia akan membalikkan ya. Maka akan dibalikkan gunung tersebut. Maka Nabi mengatakan, saya berharap di belakang mereka akan lahir orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi tidak memerintahkan untuk membalik gunung tersebut. Andai kata Nabi memerintahkan, maka malaikat itu akan membalikkan gunung dan menimpa semua orang-orang yang berada di kota Taif tersebut. Taib. Ada pula malaikat yang disebutkan masuk ke Baitul Ma'mur, ya, di atas langit. Ya, maka dikatakan setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk beribadah dan tidak keluar lagi. Ya. Ya. Ada 70.000 malaikat yang masuk untuk beribadah dan tidak keluar lagi. Taib, barakallahu fik. Ini menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Ya, jumlah malaikat itu sangat banyak. Kemudian ada juga yang disebutkan malaikat-malaikat yang berkeliling di majelis-majelis ilmu. Ya, ada malaikat-malaikat yang bolak-balik di pagi dan petang hari. Ya, dan seterusnya. Oleh sebab itu dalam Al-Quran dikatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabb engkau kecuali dia. Ya. Siapa tentara-tentara Rabb tersebut? Yang dimaksud adalah junud, itu maksudnya adalah para malaikat. Taib. Kemudian ya, di antara di sana ada beberapa pembahasan juga bahwasanya di antara keimanan kepada malaikat itu terdapat beberapa manfaat, ya, terdapat beberapa manfaat. Ya, yang pertama adalah seorang mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malaikat, ya. Misalnya ada malaikat yang menyandang arsy Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa malaikat yang menyandang arsy ini jarak antara bahu dan telinganya adalah perjalanan 700 tahun, ya. Bisa dibayangkan ya betapa besarnya. Dan yang menyandang arsy ada riwayat menyebutkan 4 malaikat, ya. Tetapi di dalam ayat disebutkan 8 malaikat, ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniya. Yang menyandang arsy Rabb engkau di atas, ya, mereka pada hari itu adalah 8 malaikat, ya. Bagaimana cara mengompromikannya? Disebutkan ada 4, disebutkan ada 8. Maka caranya adalah mudah, ya. Hadis yang mengatakan ada 4 malaikat yang menyandang arsy, itu maksudnya adalah untuk saat ini. Ya, untuk saat ini. Tapi nanti di hari akhirat, di hari kiamat, yang menyandangnya ada 8 malaikat. Thayyib, barakallahu fik. Dan di sebagian riwayat disebutkan bahwa tidak ada di setiap 4 jari di muka bumi ini kecuali di situ ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah. Taib. Yang kedua di antara manfaat keimanan kepada malaikat adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ada malaikat yang menjaga kita jika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalqihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat di depannya dan juga di belakangnya, ya. Mereka menjaganya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Karena itu di dalam hadis juga disebutkan, ya, ihfazillaha yahfazka. Peliharalah Allah maka Allah akan menjaga engkau. Taib. Dan salah satu bentuk penjagaan Allah kepada kita adalah adanya malaikat yang menjaga kita. Nah, ini diantara manfaat dari keimanan kepada malaikat. Kemudian yang ketiga diantara manfaat keimanan kepada malaikat ini adalah seorang cinta kepada malaikat. Ya, seorang itu cinta kepada malaikat yang tidak taat, tidak pernah berdosa dan tidak bermaksiat, ya. Dan subhanallah di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan
Kalau Allah itu cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan berfirman, ya, sesungguhnya aku cinta kepada si fulan, maka cintailah si fulan. Maka Jibril pun cinta kepada si fulan. Lalu Jibril meneriakkan kepada penduduk langit, sesungguhnya aku cinta kepada si fulan, maka penduduk langit pun cinta kepada si fulan. Ya, Masya Allah. Maka ini diantara manfaat, ya, keimanan kepada para malaikat. Tayyib, barakallahu fik. Kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan al-imanu billah, kemudian juga al-imanu bil malaikah. Tayyib, barakallahu fik. Mudah-mudahan bisa difahami. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.